Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Introduce myself, my name is Fikri Ahmad Muzakir with name 192201110 from Prodi English. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang final project yang telah saya buat tentang media and incentive for teaching. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita mulai saja final project yang telah saya buat ini. Baik, sebelum kita masuk materi, di sini saya akan menjelaskan dulu media yang saya gunakan untuk teaching saya, yaitu Google Meet. And what is Google Meet? Google Meet is a product of Google, which is a video communication service developed by Google. This application is one of the two applications that are new version of the previous version, namely Google Hangout and Google Chat. Google itself has discontinued the classic version of Google Hangout and Google Chat in October 2019. Jadi Google Meet itu ada produk dari Google yang merupakan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google itu sendiri. Aplikasi ini adalah salah satu dari dua aplikasi yang merupakan versi baru dari versi terdahulunya, yaitu Google Hangout dan Google Chat. Tapi pihak Google sendiri telah menghentikan versi terdahulunya itu pada tahun 2019 silam. After only inviting and secretly without being smelled by the public, Google Meet was released for iOS user only. But in February 2017, yesterday Google officially launched Google Meet in the following month. This service was launched as a video conferencing application that can be watched by up to 20 participants. Google Meet is a more powerful version than Google Hangout because Google Meet can be displayed on web application, Android, and iOS application. Jadi setelah mengundang secara diam-diam tanpa diciduk publik, Google Meet dirilis untuk pengguna iOS saja. Namun pada Februari 2017, Google secara resmi meluncurkan Google Meet di bulan berikutnya. Layanan ini diluncurkan sebagai aplikasi konferensi video yang bisa ditonton hingga 30 peserta. Google Meet menjadi versi yang lebih kuat daripada Hangout sebelumnya itu, dan mampu ditampilkan pada aplikasi web, aplikasi Android, dan iOS. Fitur-fitur Google Meet. Tentunya Google Meet datang dan menawarkan banyak fitur yang bisa membantu pengguna perorangan atau individu atau perusahaan besar yang lebih besar lagi. Jadi berikut ini saya akan paparkan fitur-fitur yang bisa Anda andalkan di Google Meet ini. Yang pertama dapat mengundang hingga 100 peserta per panggilan untuk pengguna G Basic Suite dan 150 orang bagi pengguna G Suite Business dan 260 orang per meeting untuk pengguna yang membeli paket G Suite Enterprise. Kedua, mempunyai kemampuan untuk bergabung dengan rapat dari web atau melalui aplikasi yang diinstal oleh pengguna smartphone, Android, dan iOS. 3. Kemampuan untuk melakukan rapat online dengan nomor dial-in. 4. Jika pengguna MBC G Suite Enterprise memakai nomor dial-in, maka kata sandi atau password pengguna akan terlindungi. 5. Integrasi dengan Google Calendar untuk melakukan panggilan dapat sekali klik. 6. Berbagi layar untuk menyajikan dokumen, spreadsheet, atau presentasi. 7. Panggilan transkripsi di antara semua penggunanya. Dan 8. Terakhir, teks tertutup yang dihasilkan oleh adanya AI. Google Meet Package atau paket-paket Google Meet. Kita sebelumnya sudah menjelaskan tentang kelebihan dari Google Meet. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang perbedaan dari yang gratis dan juga yang berbayar. Meskipun Google Hangout Meet dapat digunakan secara gratis untuk skala kecil sebanyak 25 orang atau cukup menerima undangan untuk mengikuti telekonferensi Google Meet bersama, tapi jika ingin menggunakan aplikasi ini untuk perusahaan atau perkumpulan yang lebih besar, lebih baik mungkin menggunakan yang berbayar. Berikut adalah paket-paket Google Meet yang bisa digunakan atau dimanfaatkan. Yang pertama adalah G Suite Basic Plan. Di Suite ini dengan $6
atau 93.000 dirupiahkan per bulan dapat melakukan video konferensi online dengan mengundang hingga 100 orang peserta per meeting. Nomor 2 ada Juice Plans dengan harga $12 atau sekitar 186.000 per bulan dapat mengundang dan melakukan rapat online dengan 150 orang peserta. Terakhir, paling premium untuk perusahaan yaitu Use It for Enterprise Plan. Dengan biaya $25 atau 388 per bulan, pengguna premium ini dapat mengundang 250 orang ke dalam rapat online atau berbagi live streaming kepada 100.000 penonton dan menyimpan rekaman online meeting tersebut ke dalam Google Drive secara gratis serta menggunakan fitur penuh Google Meet lebih leluasa lagi. Nah, tadi itu adalah paket-paket yang ada di Google Meet dari yang berbayar sampai yang gratis yang mungkin ada yang berminat gitu. The advantage of Google Meet atau keunggulan-keunggulan dari Google Meet. Sekarang kita akan menyebutkan sedikit tentang keunggulan-keunggulan yang didapat dari Google Meet. Yaitu pertama, membantu para pekerja atau karyawan untuk tetap melakukan rapat di mana saja mereka berada dengan menggunakan video call. Kedua, interface atau antarmuka yang unik atau fungsional dengan ukuran ringan serta cepat, mengedepankan pengelolaan yang efisiensi, mudah guna atau user-friendly yang dapat diikuti semua pesertanya. Terakhir, ada pengguna dapat menggunakan peserta rapat dan berbagi fitur. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang lain, namun ya segitu yang akan saya sebutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang how to use Google Meet atau bagaimana cara menggunakan Google Meet ini. Baik, simak saja slide selanjutnya. Given the many ways internet user can stay connected, whether it's mobile or sitting in front of the computer screen, Google Meet integrate all devices to make it easier for all users. Mengingat banyaknya cara pengguna internet untuk tetap terhubung baik itu secara mobile atau yang tetap duduk di depan layar komputer, maka Google Meet melakukan integrasi terhadap semua perangkat agar memudahkan semua penggunanya. Google Meet for smartphone user atau Google Meet untuk para pengguna handphone. Bagi Anda yang lebih banyak menggunakan mobile atau lebih memilih menggunakan smartphone, maka Anda dapat mengunduh aplikasi ini di Play Store atau App Store. Lakukan pendaftaran atau sign up dengan menggunakan Gmail Anda. Apabila Anda sudah terdaftar, Anda akan dapat melakukan konferensi online dengan menggunakan fitur chat atau video conference. Klik icon yang seperti plus itu pada pojok kanan bawah aplikasi dan pilih New Video Call. Kemudian tambahkan partisipan dengan memasukkan alamat email atau nomor telepon. Next, ada Google Meet for computer user atau Google Meet untuk pengguna PC. Pengguna komputer dapat mengakses Google Meet pada laman resmi mereka, kemudian klik join or start the meeting. Di sini pengguna harus membuat kode rapat dan judul meeting sebelum mengundang partisipannya. Website akan meminta izin untuk mengakses mikrofon dan kamera, terus klik join now untuk bergabung dengan ruang rapat virtual, terus presentasi akan dilakukan pada layar komputer. Jika Anda ingin mengundang lebih banyak orang, silakan copy paste video conference atau cukup menambah email partisipan yang baru. Baik, sekarang kita masuk ke sesi conclusion atau kesimpulan dari aplikasi Google Meet ini. Setelah banyaknya pekerjaan perkantoran terhenti secara fisik dan membuat pekerja melakukan work from home, banyak dari aplikasi konferensi online bermunculan, bahkan dari aplikasi yang belum pernah kita ketahui dan dengar sebelumnya itu. Bahkan Google Hangout yang sekarang mengalami perubahan menjadi Google Meet pun tidak luput untuk turut membantu dan mengakomodasi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, Google Hangout mempunyai keterbatasan yang hanya bisa menampilkan 4 orang peserta dalam satu telekonferensi. Dengan banyaknya pesaing yang populer seperti Zoom Meeting, Google Meet dituntut menjadi inovatif sehingga mereka datang dengan paket yang bisa Anda dan perusahaan sesuaikan. Google Meet mengalami kenaikan signifikan dengan 25 lipat pengguna setiap harinya dari Januari hingga Maret kemarin.
Menyambut kesempatan ini, maka Google Meet memberi penawaran gratis bagi pengguna G Suite dan G Suite Education hingga 1 Juli 2020 mendatang. Ya, itu mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu. Sekarang mungkin beda lagi, ada promo-promo lain yang lebih menarik mungkin. Ya, segitu dulu dari Google Meet. Kita masuk ke sesi materinya. Akhirnya kita masuk pada sesi materi di video ini. Dan materi yang akan kita bahas di video ini adalah part of speech, definition, types, and example. Di pengertian, jenis-jenisnya, dan contoh-contohnya. Dalam belajar bahasa Inggris, pastinya kita sering mendengar istilah seperti noun, adjective, pronoun, dan lain sebagainya. Istilah-istilah tersebut sangat memiliki peran penting dalam pembentukan sebuah kalimat. Sama halnya dengan bahasa Indonesia, sebuah kalimat perlu kata kerja, kata sifat, dan keterangan, dan lain sebagainya. Jika disatukan, peranan-peranan penting ini dinamakan dengan part of speech. Part of speech memiliki 8 jenis yang memiliki tugasnya masing-masing dalam sebuah kalimat. Mari kenal lebih jauh mengenal part of speech dan juga kegunaannya. Di slide selanjutnya. The definition part of speech. What is part of speech? Part of speech is a classification of words that are categorized based on their role and function in the sentence structure of the language. Jadi, part of speech itu merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Nah, dari part of speech ini ada 8 jenis. Nah, mari kita sebutkan satu-satunya. Baik, yang pertama ada noun, kata benda. Terus 2 ada pronoun, kata ganti. 3 ada verb, kata kerja. 4 ada adjective, kata sifat. 5 ada adverb, kata keterangan. 6 ada preposition, kata depan. 7 conjunction, kata hubung. Dan terakhir 8 interjection atau kata seru. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi menyebutkan satu-satunya dari part of speech. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Baik, pertama di sini ada noun, yaitu kata benda. Apa fungsi dari kata benda atau noun ini? Yaitu this part of speech serves to name a person, place, thing, or idea. Generally noun are preceded by particle a and the. Jadi password ini atau noun ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Umumnya, noun didahului dulu oleh partikel seperti atau kata seperti a, and the. Nouns can also be singular or plural and concrete or abstract. In a sentence, a noun can function as subject, direct object, indirect object, subject complement, or object of preposition. Jadi, noun juga dapat berbentuk seperti singular atau plural dan konkret atau abstrak. Dalam suatu kalimat, noun bisa berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, dan objek dari suatu posisi. Baik, langsung saja kita akan lihat contoh-contoh dari noun ini. Yang pertama ada countable nouns, yaitu contohnya seperti book, car, food, mountain, tree. Terus ada uncountable nouns. Di sini ada English, happiness, meat, milk, and snow. Terus ada common noun. Contohnya seperti country, desert, and facilities. Ada proper noun seperti Indonesia, Sahara, Albert Einstein. Terus contoh berikutnya ada abstract noun, yaitu seperti expressing ideas atau konsep, feeling, dan sebagainya. Contohnya seperti idea, honesty, imagination, kindness, and love. Terus ada concrete noun, contohnya seperti cheese, desk, man, sugar, and water. Terus ada collective noun, contohnya seperti class, deer, couple, furniture, and staff.
pronoun, yaitu kata ganti. What is pronoun? Apa itu pronoun? Pronoun are used to replace a nouns. So pronoun is useful to avoid a repetition of use the noun. Jadi pronoun itu digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda. Jadi si pronoun ini bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan noun, jadi agar tidak berulang-ulang mengatakan sesuatu yang sama. Nah, pronoun itu ada jenis-jenisnya, dan di sini langsung saja kita akan melihat contoh-contoh dari jenis pronoun itu. Baik, pertama di sini ada personal pronoun, contohnya seperti I, you, we, they, she, he, and it. Terus ada demonstrative pronoun, contohnya seperti this, that, this, those. Selanjutnya ada interrogative pronoun, contohnya seperti who, what, which, whom, and whose. Terus ada relative pronoun, contohnya seperti who, which, whom, whose, and that. Terus ada indefinite pronoun, contohnya seperti another, anything, everything, none, someone. Selanjutnya ada reflexive pronoun and intensive pronoun, contohnya seperti myself, yourself, ourself, themselves, ourself. Terus ada reciprocal pronoun, contohnya seperti each other, one another. Next, ada verb, yaitu kata kerja. What is verb? Apa itu verb? Verb are used to show the action of the subject, indicate event and circumstance. Jadi, verb itu digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Verb mempunyai banyak jenis-jenisnya. Kita akan menyebutkan satu-satunya di sini. Pertama ada transitive verb, contohnya seperti ask, boy, hit, make, show. Terus intransitive verb seperti arrive, come, go, smile, wait. Terus ada regular verb, contohnya seperti accept, bake, decide, live, and work. Terus ada irregular verb, contohnya seperti bear, choose, feel, send, and write. Terus ada action verb, contohnya seperti earth, glow, jump, run, work. Terus ada stative verb, contohnya seperti adore, deserve, forgive, impress, sound. Terus ada finite verb, contohnya seperti transitive and transitive verb, action and substantive verb, linking verb, and auxiliary verb. Terus ada non-finite verb, contohnya seperti present particle, past particle, infinitive, and bare infinite. Terus ada linking verb, contohnya seperti act, be, look, seem, taste. Terus ada causative verb, contohnya seperti get, have, lead, like, and make. Next, ada adjective, yaitu kata sifat. What is adjective? Apa itu adjective? Adjective is word used to describe or modify a noun or pronoun. Usually comes before a noun or pronoun. Jadi, adjective adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun. Biasanya terletak sebelum noun and pronoun. However, it can also be located after linking verbs related to the sense. Example like seem or taste. For a noun or pronoun, there can be more than one adjective. Jadi, adjective ini juga dapat terletak sesudah verb yang berhubungan dengan indera, seperti seem or taste. Untuk satu noun atau pronoun bisa lebih dari satu adjective. For example, contohnya seperti old, young, bad, fat, thick, big, small, pretty, dan lain sebagainya. Next, ada adverb, yaitu kata keterangan. So, apa itu adverb? Adverb is usually to describe or modify a verb, adjective, or other adverb. Jadi, adverb ini biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja, verb, kata sifat, adjective, atau adverb, dan lain sebagainya.
However, adverb never describe a noun and usually answer the question how, when, where, why, under what condition, or the what degree. Jadi, namun kata-kata ini tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda seperti noun dan biasanya menjawab pertanyaan seperti how, when, where, dan why. Not only that, adverb of an adjective usually an live particle, such as deeply, extremely, heavily, very, and others. But there are also adverbs that do not come from adjective, such as very, somewhat, only, guide, and others. Jadi, tak hanya itu, adverb juga suatu adjektif biasanya berakhir dengan kata L and Y seperti deeply, extremely, happily, very, dan lain sebagainya. Tapi ada juga adverb yang tidak berasal dari adjektif seperti very, somewhat, only, quite, and lain sebagainya. Adapun untuk macam-macam atau jenis-jenis dari adverb ini, di antaranya adalah ada adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place, and adverb of focus. Oke, next ada preposition, yaitu kata depan. So, what is preposition? Preposition is a part of speech that is placed before a noun or pronoun to form a phrase that modifies other words in a sentence. Jadi, preposition itu merupakan suatu part of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Therefore, preposition are always part of the prepositional phrase. Preposition almost always function as adjective or adverb. Oleh karena itu, preposition selalu menjadi bagian dari suatu frasa. Prepositions hampir selalu berfungsi sebagai adjective atau adverb. Preposition dibagi menjadi beberapa macam, antaranya adalah preposition of time, preposition of place, preposition of movement, preposition of manner, preposition of purpose, preposition of quantity or mystery. Next, ada conjunction, yaitu kata hubung. What is conjunction? Conjunction is the part of speech served to connect word, phrase, or clause, and also to show the relationship between the sentence element that are connected. Jadi, conjunction itu berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klasa, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Baik, kita langsung saja ke jenis-jenis dan contohnya dari conjunction ini. Pertama, ada coordinate conjunction, atau menghubungkan dua kontraksi gramatikal yang sama. Contohnya seperti for, and, nor, but, or, yet, so. Terus ada correlative conjunction. Correlative conjunction ini digunakan untuk berpasangan. Contoh seperti both, and, either, or, neither, nor, not, only, but, dan lain sebagainya. Terus ada subordinate conjunction. Subordinate conjunction ini membentuk adverbial clause. Contohnya seperti after, although, as if, as long if, dan lain sebagainya. Next, selanjutnya ada interjection, yaitu kata seru. So, what is interjection? Interjection is a word of phrase that is grammatically independent from the word around it and mainly express feeling rather than meaning. Interjection is a word to use express different level of mention. Jadi, interjection itu adalah kata seru, yaitu untuk mengungkapkan perasaan, mengekspresikan dari suatu kata gitu. Jadi yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi pada diri seseorang. Baik, for example, seperti oh, what a beautiful house. Oh, this looks bad. Well, it's time to say good night. Actually, it's not my dog. Shoot, I thought I'd fix that. I can't believe I lost the key.
Tapi biasanya introduction itu sering digunakan saat pidato atau dalam pesan elektronik seperti WA atau message gitu. Seperti contohnya ada alas, you fail, atau oi look at me gitu, dan sebagainya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya tentang final project Media and Society for Teaching dan materi-materinya. Mohon maaf atas kesalahan yang ada pada video ini yang mungkin kurang dipahami. Terima kasih telah menonton. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.